buat Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja, amin. Kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Tuhan Raja Maha
Kita semangat semua untuk memberikan Tuhan yang terbaik. Amin. I wanna praise you, I wanna praise you, Jesus. I wanna praise you, I wanna praise you, Jesus. I wanna praise you, I wanna praise you, Jesus. I wanna praise you, I wanna praise you, Jesus. Kita serukan namanya Jesus. Angkat tanganmu. Jesus, siapa namanya? Jesus. Ada keselamatan dalam namanya. Ada sukacita dalam namanya. Katakan Jesus. Sekali lagi.
Kau harapanku. Oh, kami mau ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Let's go, turn it up. The sound of praise, nobody's enough. You are the sun that shine. Woo. You are the light that sing. Hey, when the times are hard, I know God you're enough. The hope in the coldest night, I walk by faith, rejoice in the light. Ku tak mau jauh darimu. Katakan, ku tak mau lepas. Ku tak mau lepas darimu. Kami membutuhkan Kau, pegang tanganku, Kau pimpin langkahku, Kau nafas hidupku. Kaulah kuatku, yang menopangku, Kau harapanku. Ku tak mau jauh, ku tak mau jauh darimu. Sama-sama dengan iman kita serukan, Kau harapanku. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like the river wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my
hidup ini seperti Kau, Yesus. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Tuhan. Walau seakan-akan kami melewati api tapi kami tidak dihanguskan, kami melewati sungai tetapi kami tidak dihanyutkan. Sungguh Engkaulah Allah kami yang memelihara setiap kehidupan kami. Sungguh Engkaulah Allah kami, sumber pengharapan setiap kami. Engkau pengharapan kami. Tiada yang seperti Kau, Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu tidak berkesudahan. Dan kami sungguh dan percaya bahwa masa depan kami cerah penuh harapan. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan. Ada kuasa di dalam namanya. Kami mengangkat tangan kami. There is none like you. There is none like you. My hope is in you. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one like you. There is no one like you. There is no one like you. My hope is in you. There is no one like you. There is no one. There is no one. There is no one like you. Yang kami tahu, Tuhan, cobaan yang sedang kami alami tidak akan melebihi setiap kekuatan kami. Karena kami tahu dan yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan sedang merenda untuk setiap kami. Dan kami percaya karya-Mu akan tergenapi di setiap kehidupan kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau
kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kehidupan kami. Kami mau memberikan Tuhan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, kami mengangkat suara kami Tuhan. Kami sembah kesudahan dulu, sekarang dan selamanya. Kami percaya kami akan naik, tidak akan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Sebab tangan-Mu, tongkat-Mu dan gadamu itu yang membimbing dan kami. Dan kami percaya pada saat ini kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gendar, kami tidak cemas atas masa depan kami. Sebab Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Kau menyediakan rencana-rencana yang indah bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tangan-Mu menyertai aku. Tangan-Mu menyertai hidupku. 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 Kau sertai hidupku. Kau sertai hidupku. Kau sertai hidupku. Kau sertai hidupku. Tangan-Mu, katakan, menyertai aku. Dengan iman katakan, tangan-Mu menyertai hidupku.
apapun pergumulanmu pada saat ini, dimanapun kami berada, Tuhan kita tidak terlimitasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa-Nya menjamah setiap dari kita yang membutuhkan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah pada saat ini, pintu-pintu akan terbuka. Tuhan bukakan jalan pada saat ini. Di saat kita memuji dan menyembah, ada kemenangan yang Tuhan berikan, dan kami percaya kami bahkan menjadi lebih dari pemenang. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, tangan-Mu menyertai aku. Angkat tanganmu. Tangan-Mu, oh, menyertai hidupku. Tangan-Mu menyertai aku. Tangan-Mu menyertai hidupku. Shalom. 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 Shalom Jemaat House of Glory, dan juga shalom bagi Jemaat Excel Point Community Church Penang, Malaysia. Sungguh luar biasa, minggu ini kami dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, yaitu Pastor Sam dan Pastor Susi. Terima kasih Pastor Sam dan Pastor Susi untuk pelayanannya di tempat ini, dan kami percaya setiap kesaksian yang telah disampaikan oleh Pastor Susi menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat setiap kami. Ada salam dari Jemaat House of Glory untuk Jemaat EPCC. Ada salam juga dari Pastor Joseph untuk Pastor Sam dan Pastor Susi. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada Jemaat House of Glory, juga kepada Pendeta Dr. Willie Joseph Chandra dan keluarga, dan semua teman-teman barisan pemimpin dan juga pendeta-pendeta, penatua dari House of Glory. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih untuk kesempatan membawa firman Tuhan. Sudah hampir 2 tahun kita tidak ketemu, tetapi puji Tuhan untuk kesempatan ini. Saya diberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih Pendeta Dr. Willie Joseph Chandra karena memberikan kesempatan ini, dan saya menunggu di Kota Pinang untuk pendeta datang juga melayani kami di sini. Dan ini adalah masa-masa yang sangat mencabar dan sangat sulit di dalam hidup kita. Namun begitu, saudara, kita tahu bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang indah untuk membangkitkan iman kita. Jadi hari ini saya mau membawa satu firman, tajuk firman atau judul firman yang saya siapkan untuk kita semua adalah iman di ribut yang sempurna. Saudara, biasanya ribut itu saudara adalah ribut yang menghancurkan. Tetapi kalau saudara lihat judul firman ini, saya katakan bahwa ia adalah ribut yang sempurna. Gimana saudara? Ia bisa menjadi ribut yang sempurna. Dan bagaimana di dalam ribut itu saudara, Allah mengerjakan supaya iman kita itu diteguhkan, diperkuatkan oleh Allah. Saudara, saya akan membacakan daripada Markus pasal yang keempat, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Saya bacakan dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?
Saudaraku, ayat yang ke-39 mengatakan Yesus bangun, Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya, begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan ayat yang ke-41 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, di dalam cerita ini kita baca tentang satu ribut. Satu ribut yang mengancam kehidupan semua murid-murid Yesus. Tetapi hari ini saya mau membantu Bapak Ibu, saudara-saudari untuk melihat bahwa di dalam firman ini kita melihat satu ribut, tetapi di dalam ribut itu ada 3 ribut yang lain, saudaraku. Di dalam ribut besar ini ada 3 ribut yang lain. Dan bagaimana 3 ribut ini, saudara, begitu mengancam, begitu saudara menyebabkan murid-muridnya menjadi sangat takut. Dan bagaimana mungkin di dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari kita juga mungkin melalui menghadapi salah satu daripada 3 ribut ini yang ada di dalam firman Allah ini, saudara. Dan mari saya bantu kita untuk mengerti bagaimana, saudaraku, ribut bisa menjadi ribut yang sempurna. Bagaimana Allah menggunakan ribut ini, saudara, sehingga ia menjadi sempurna, justru membangun iman kita dan kita menghadapi kemenangan, bukan, saudaraku, kita ditewaskan, malah menghadapi kemenangan. Nah, ribut yang pertama, saudara, ribut yang pertama adalah ribut ketidakpastian. Kenapa saya katakan ribut ini adalah ribut yang penuh dengan ketidakpastian? Saudara, firman Allah mengatakan, kalau kita melihat kembali firman-Nya dalam ayat 35 dan ayat yang ke-37, saudara, begini, marilah kita bertolak ke seberang, ayat 35. Tetapi saudaraku, itu berarti Yesus yang memerintahkan mereka. Ayat 37, mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini ribut yang penuh dengan ketidakpastian? Apa Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melalui ketidakpastian di dalam pandemik virus corona ini, saudara? Ya, kita melihat begitu banyak bisnis, perusahaan, saudaraku. Para karyawan, saudaraku, kehilangan kerja. Saudaraku, suatu tantangan ekonomi yang begitu besar. Saudaraku, semua pribadi di dalam dunia ini menghadapi ketidakpastian. We were all confronted with uncertainty. And this is a storm of uncertainty. Ini ribut yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, saudaraku, ribut yang ketidakpastian ini kenapa? Karena kita lihat ayat 35 tadi, saudaraku, bahwa Yesus yang mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, setelah Yesus memberikan kalimat untuk mereka bertolak ke seberang, mereka berdepan dengan satu ribut. Saudaraku, biasanya kalau kita pikir begini, kalau kita di dalam kehendak Allah, pasti kita dilindungi. Pasti tidak ada ribut yang akan datang dan menjadi suatu kesulitan di dalam hidup kita. Tetapi kita melihat perintah Yesus ayat 35, saudara, dan perintah itu membawa mereka berdepan dengan ribut. Saudaraku, kehendak Allah ada kalanya akan membawa saudara berdepan dengan satu ribut. Justru ini menjadi suatu ketidakpastian. Kita pikir, ini kehendak Tuhan kami di dalam danau ini, tetapi kenapa berdepan dengan ribut? Saudara, kita seringkali pikir gini, kenapa Tuhan membenarkan ribut itu?
Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak punya rencana untuk menghancurkan kita. Kita punya seteru, iblis yang mau menghancurkan kita, saudara. Amin. Iblis mau menghancurkan kita. Tetapi Tuhan membenarkan ribut itu berdepan dengan murid-muridnya. Nah, di dalam ribut itu, saudaraku, sungguh pun itu adalah perintah Tuhan. Kenapa mereka berada di dalam ribut itu tidak berarti, saudaraku, Tuhan sudah lupakan mereka. Nah, saudara, perjalanan itu adalah urusan kita. Kita harus setia di dalam perjalanan itu. Tetapi tujuan akhirnya, the final destination, itu urusan Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir tentang tujuan akhirnya. Saudara dan saya hanya perlu memastikan bahwa kita setia di dalam perjalanan itu. Sebab itu, saudaraku, saya memanggil ini sebagai ribut yang sempurna, karena dalam ribut ini iman kita diteguhkan di dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam ribut saja kita bisa melihat tindakan Tuhan. Ingat, saudaraku, mereka berada di dalam kehendak Tuhan. Yesus suruh mereka menyeberangi danau itu. Nah, saudaraku, pada waktu itu, karena ribut itulah mereka bisa melihat tindakan dan tangan Tuhan. Saudara tidak bisa melihat Tuhan kalau saudara tidak berada di dalam ribut. Saudara tidak bisa melihat siapa Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, saudaraku, mujizat Tuhan, kalau saudara tidak berada di dalam ribut. Sebab itu, saudaraku, saya katakan ini sungguh pun ribut ketidakpastian, tetapi ribut yang sempurna, karena saudara, ribut ini bisa membawa iman kita ke suatu tempat yang sangat luar biasa hebat, karena di dalam ribut ini saudara bisa melihat Allah bertindak, saudara. Haleluya. Saudara, coba lihat satu firman dalam Daniel pasal ketiga. Pada waktu Shadrach, Meshach, Abednego, saudaraku, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang sangat-sangat, saudaraku, panas. Firman Tuhan berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Saudara, ada suatu kebenaran yang perlu kita belajar pada waktu kita berada di dalam ketidakpastian. Dan coba saudara lihat, apa yang mereka belajar di dalam perapian itu, saudaraku. Firman Tuhan berkata begini, bila di tengah-tengah ketidakpastian, kita harus tahu membedakan di antara kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. The power of God and the sovereignty of God. Nah, saudara, kalau kita tahu bagaimana kita melihat kuasa Tuhan. Coba lihat firman-Nya sekali lagi, saudaraku. Dalam ayat 17 berkata begini, Daniel 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Saudara, itu kuasa Tuhan. Dan ayat 18, tetapi seandainya tidak. Itu kedaulatan Tuhan. Wow, saudara. Pada waktu saudara berada di dalam ketidakpastian, apa yang kita bisa belajar dari Shadrach, Meshach, Abednego, saudaraku, adalah kita harus belajar membedakan di antara yang mana satu itu, saudaraku, kuasa Allah dan mana itu, saudaraku, kedaulatan Allah. Ayat 17 dari firman tadi berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan. Tuhan mampu, Tuhan bisa. Saudaraku, Tuhan punya kemampuan untuk melepaskan mereka. Tetapi mereka berkata, tetapi, coba lihat firman ayat 18. Tetapi seandainya tidak. Seandainya tidak, saudara. Mereka pasti bahwa Allah bisa bekerja mengatasi, saudaraku, kondisi mereka yang sangat sulit itu. Pada waktu kita melalui ketidakpastian,
Pada waktu kita menghadapi ketidakpastian, kita mesti belajar, saudaraku, membedakan dan mengenal kuasa Allah. Ya, Allah bisa mengeluarkan kita daripada, saudaraku, daripada ribut ini. Tetapi Allah juga bisa bekerja di dalam ribut itu. Itu kedaulatan Allah. Allah bisa keluarkan, itu kuasa Allah. Tetapi pada waktu dia masih bekerja di dalam ribut, itu kedaulatan Allah. Nah, saudara, seringkali kita pikir bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kesulitan hidup kita. Tuhan boleh keluarkan kita dari kesulitan itu. Wow, puji Tuhan. Saya pikir, saudara, kebanyakan dari kita mau Allah keluarkan kita dari ribut kita. Itu yang terbaik. Itu yang sering menjadi doa kita. Tetapi ada satu cara lain bagaimana Allah mengurus hidup kita ketika kita di dalam ribut. Tidak semestinya Allah keluarkan kita dari ribut, saudara. Tetapi Allah juga menyertai kita di dalam ribut itu. Pada waktu Allah menyertai kita di dalam ribut itu, pada waktu itu kita melihat Allah lebih jelas, kita mengerti kedaulatan Allah dan bukan sekadar hanya kuasa Allah. Nah, saudaraku, dalam ribut ketidakpastian kita semua mau melihat hanya kuasa Allah. Tetapi Allah juga mau membantu kita mengerti, saudaraku, pengertian kedaulatannya, the sovereignty of God. Di tengah-tengah ribut itu. Wow, sebab itu saudaraku, dalam Daniel pasal 3 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, bahwa tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Anak Allah sebenarnya Yesus bersama dengan mereka. Saya percaya Tuhan dimuliakan di dalam api lebih daripada di luar api, saudara. Tuhan dimuliakan lebih di dalam ribut daripada di luar ribut itu. Sebab itu, hanya di dalam api kita boleh melihat Tuhan dengan jelas, dan justru, saudaraku, itu membangun iman kita. Tetapi kita mau, bila kita dalam ketidakpastian, Tuhan keluarkan kita dengan kuasanya. Tetapi bisa enggak, saudara, kita benarkan Allah bekerja dengan kedaulatannya, saudaraku, di dalam ribut itu. Di situ Allah lebih dimuliakan dalam api, karena mereka raja yang tidak percaya melihat mereka berjalan-jalan, saudaraku, di dalam api dengan seorang lain bersama dengan mereka, yaitu Yesus anak Allah bersama dengan mereka. Jadi Allah dimuliakan lebih di dalam ribut daripada di luar ribut. Sebab itu ini ribut yang sempurna. Ini ribut yang sempurna. Karena dalam Kristus kita ada pengharapan. Dan masa depan kita tetap cerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Saudara, ada ribut yang kedua. Oh, belum selesai. Ada ribut yang kedua, saudara. Ribut yang kedua. Ini adalah ribut emosi. Saudaraku, ribut emosi. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam bahasa Inggris, saudaraku, ditulis gini. How is it that you have no faith? Kalimat yang mengatakan mengapa kamu tidak percaya, sebenarnya Yesus berbicara tentang iman mereka. How is it that you don't have any faith? Saudaraku, soalan yang penting adalah kenapa kita takut? Kalau kita mencari sumber, akar umbi masalahnya, kenapa kita sering takut? Nah, saya tunjukkan satu firman, saudaraku. Saya doakan firman ini memberi pencerahan kepada kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, saudaraku, berkata begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Wow, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Soalannya, kasih yang sempurna ini kasih siapa, saudara? Kasih yang sempurna ini kasih siapa? Bukan kasih saudara dan saya yang sempurna.
Saudaraku, enggak boleh kita memberikan kepada Tuhan kasih yang sempurna. Karena saudaraku, kita manusia, kita punya kelemahan kita. Saudaraku, hanya kasih Allah bisa, saudaraku, menjamah hidup kita dengan sempurna. Perfect love cast away all fear. Nah saudara, pada waktu mereka berada dalam ribut itu, mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat takut karena saudaraku, mereka ini adalah penjala ikan yang profesional, saudara. Mereka sudah biasa dengan ribut, saudaraku. Saudaraku, Danau Galilea ini, saudaraku, 13 batu panjang, 7 batu lebar, saudaraku. Mereka sudah biasa dengan danau ini. Bukan danau yang sangat besar. Tetapi kalau mereka takut, berarti saudara, yang profesional juga, saudaraku, dihadapkan dengan suatu ketidakpastian. Dihadapkan dengan satu ketakutan. Dan Alkitab berkata, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Allah yang sempurna itu tidak diketahui, tidak dialami, tidak saudaraku dirasakan dan dialami di dalam hidup mereka. Sebab itu mereka takut. Nah saudara, kalau kita melihat cerita yang saya bacakan tadi kepada saudara dalam Daniel pasal yang ketiga, saudara. Coba lihat saudaraku gambar ini, dalam cerita ini ada 3 orang, Shadrach, Meshach, Abednego. Dan saudaraku ada anak Allah di belakang mereka. Nah firman Allah dalam Daniel 3:24 berkata begini, saya bacakan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas. 4 orang berjalan-jalan dengan bebas. Nah coba dengar, apakah yang dikatakan oleh raja? Dengar kalimat dalam Daniel 3:24, dia berkata begini, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat? Sekarang ayat 25 berkata mereka berjalan dengan bebas. Dengar sini saudara, apa yang terjadi di dalam api itu? Di dalam api itu hanya satu yang Allah uruskan. Allah bakar tali yang mengikat mereka. Tetapi saudaraku, baju mereka, saudaraku, celana mereka, saudaraku, sepatu mereka, semua yang mereka pakai tidak terhangus. Hanya tali, hanya apa yang mengikat mereka yang terhangus. Begitu juga di dalam hidup saudara. Pada waktu kita melalui ribut, saudaraku, kita pikir bahwa semua akan hancur, tetapi hanya satu yang mengikat kita yang Allah uruskan. Seringkali ketakutan. Seringkali saudaraku, emosi yang tertekan, saudaraku. Emosi saudaraku yang di luar kawalan kita. Oh saudaraku, sangat takut. Nah saudara, seperti mana di dalam api itu Allah hanya mengurus satu perkara, tali yang mengikat mereka. Karena firman seterusnya berkata, mereka berjalan-jalan dengan bebas. Berarti saudaraku, keseluruhan pakaian mereka sempurna. Alkitab juga berkata, tidak ada bau api di atas mereka pada waktu mereka keluar daripada perapian itu. Perapian itu dipanaskan 7 kali ganda panas, saudaraku. 7 kali lipat lebih panas, saudaraku. Tapi mereka tidak ada berasa bau api. Hanya satu yang dilepaskan. Tali yang mengikat mereka. Tuhan akan kerjakan di dalam ribut saudara. Satu yang Allah akan kerjakan. Dia akan lepaskan apa yang mengikat saudara. Takut. Emosi yang terikat. Saudaraku, depresi. Allah akan lepaskan itu. Dan saya doakan di dalam nama Yesus, saudara akan dilepaskan pada waktu saudara mengerti kasih Allah yang sempurna itu. Dia ada di dalam ribut bersama saudara. Kasih dia sempurna di dalam ribut. Sebab itu saudaraku, saya percaya ini ribut yang sempurna. Karena ribut ini menolong murid melihat siapa Yesus sebenarnya. Saudara, ada ribut yang terakhir. Dan bagi saya inilah ribut saudaraku
yang paling ngeri sekali. Ini ribut yang saudaraku, kita bergumul. Pertama, kita melihat ribut ketidakpastian. Kedua, saudaraku, kita melihat ribut emosi. Dan ketiga, kita melihat ribut teologia. Ribut rohani. A theological storm. Kita baca ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu yang mereka katakan. Lord, don't you care if we perish? Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus, apa yang mereka lihat dan apa yang dikatakan, yang dilakukan Yesus untuk mereka sebelum ini, ada sesuatu yang clash. Ada sesuatu yang bertentangan, saudara. Apa yang kita dengar hari Minggu tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, saudaraku, bertentangan pada waktu kita di kantor, pada hari Senin, saudara. Apa yang terjadi di kantor, apa yang terjadi di dalam bisnis, apa yang terjadi di kuliah, waduh berbeda, saudara, berbeda sekali daripada apa yang kita dengar. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan penuh dengan kasih. Tetapi apa pengalaman kita pada hari Senin, saudaraku, sangat berbeda. What we hear on Sunday and what we experience on Monday is so complete opposite. Nah, saudaraku, kita lihat Yesus tidur di atas bantal di dalam buritan, saudara. Nah, kalau saudara nonton TV, dan saudara ngantuk ya, saudara miring-miring gini, saudara sebenarnya tidak merancang untuk tidur. Saudara seperti tertidur. Tetapi kalau saudara mengambil bantal dan saudara tidur, berarti saudara merancang untuk tidur. Yesus di sini dia merancang untuk tidur. Apa yang saya dengar dari Alkitab, apa yang dikhotbahkan pendeta pada hari Minggu dan pengalaman saya pada hari lain sangat berbeda. Ada ribut teologia. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sedang tidur. Saudara, soalan yang saya tanyakan kepada saudara. Kenapa Yesus tidur dan adakah Yesus tidak peduli? Saya mau bagi tahu satu pengertian teologi untuk mengatasi ribut teologi ini. Di dalam pengajaran ilmu teologi, Yesus dilihat bahwa kemanusiaan Yesus dan juga saudaraku keilahian Yesus. Kita melihat Yesus 100% manusia, 100% ilahi, saudaraku. Dan kedua ini, saudaraku, adalah dua kejadian yang sangat berbeda. Nah, saudaraku, ini dikenali sebagai hypostatic union dalam ilmu teologi. Hypostatic union, saudaraku, adalah suatu pengertian di mana, saudaraku, Yesus memiliki, saudaraku, kepribadian sebagai manusia dan juga, saudaraku, kepribadiannya sebagai Tuhan. Sebagai contohnya, saudaraku, di salib Yesus berkata, "Aku haus." Tetapi firman Tuhan dalam Yohanes 7:38 juga berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Bahwa dia mengatakan dialah air kehidupan. Nah, saudaraku, Yesus menyuruh murid-muridnya mencari makan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Selepas dia berpuasa, dia lapar. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Saudaraku, pada waktu dia di kayu salib, saudaraku, Alkitab berkata bahwa kegelapan menyelubungi seluruh, saudaraku, kota Yerusalem. Tetapi dia juga mengatakan, "Akulah terang dunia." Sungguh pun kemanusiaan Yesus sedang tidur, tetapi keilahian Yesus tetap aktif. Haleluya. Saudara, coba lihat dalam
Mazmur 121 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Dan ayat yang keempat, Mazmur 121, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Sungguh pun kemanusiaan Yesus sedang tidur, tetapi keilahian Yesus tetap, saudaraku, berjaga-jaga memperhatikan saudara dan saya. Nah saudaraku, sebab itulah saudara kita melihat di dalam firman ini, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? What happened to your faith? Kenapa kamu tidak punya iman? Nah sebab itu ayat 41, coba lihat ayat 41, dan ayat firman yang terakhir ini. Petikan firman yang terakhir, mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah saudaraku, sebelum mereka meninggalkan tempat di pelayanan mereka dan masuk ke danau Galilea itu, ya mereka kenal Yesus. Mereka kenal Yesus. Tapi sekarang mereka mengenal Yesus dalam konteks yang sangat luar biasa beda, saudara. Tadi kalau saudara lihat ayat 40, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kenapa kamu begitu takut? Tetapi ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut. Wow, tadi takut, sekarang sangat takut. Mereka kenal Yesus karena dengan cara yang sangat berbeda. Ya saudaraku, ribut itu menyebabkan mereka takut. Tetapi Yesus menyebabkan mereka sangat takut. Soalannya, apa yang saudara takut? Kalau saudara takut dan saudara menemukan juru selamat yang sempurna, saudara mengerti siapa dia, bahwa kemanusiaannya saudaraku dan keilahiannya saudaraku adalah dua perkara yang berbeda tetapi berfungsi untuk bekerja buat saudara. Kemanusiaannya tidur tetapi keilahiannya saudaraku memperhatikan saudara. Sebab itu Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak akan tidur. Yang menjaga Israel tidak akan tidur. Seringkali ketakutan kita adalah kepada perkara yang salah. Mungkin kan saudara, kita takut perkara yang salah. Mereka takut ribut. Mereka takut ribut. Tetapi bila mereka melihat mukjizat Yesus, mereka menjadi sangat takut. Berarti saudara, mereka selama ini takut kepada benda yang salah. Kepada perkara-perkara yang salah. Kepada hal-hal yang salah. Hal-hal yang tidak benar. Saudaraku, kepada hal-hal dan juga kepada fokus yang tidak baik. Kalau fokus ketakutan kita adalah kepada hal yang benar, kita akan mengatasi ribut teologi ini. Tapi ini ribut yang sempurna karena dalam ribut teologi, pelajaran yang mereka terima, saudaraku, bukan saja mereka melihat kuasa, tetapi mereka melihat siapa Yesus. Siapa Yesus? Saya mau mengatakan tentang ilustrasi ini. Anak saya, Jeremy, waktu umurnya saudara sekitar 4-5 tahun saudaraku. Sering kali kami ke kolam renang saudara. Nah di kolam renang, Jeremy sering berkata begini, Daddy, show me your muscle. Tunjuk otot-otot di tubuh Daddy. Wah saudaraku, ini papinya yang bangga saudara. Karena anaknya mau melihat otot-ototnya. Jadi saudara, saya pun mula melenturkan otot-otot itu saudaraku. Dan anak saya berkata begini, wow Daddy, wow banyak nih otot-otot Daddy. Tapi saudaraku, anak kecil gitu saudara punya banyak iman saudara. Imannya, dia tidak tahu membedakan mana itu lemak, mana itu otot. Haleluya. Semua saudaraku bagi dia adalah otot. Bila umur saya 25 tahun saudaraku, saya ada six pack. Saudara tahu six pack? Ada 6 otot saudaraku yang kesukaan semua pria saudara. Tetapi bila umur saya 35 tahun,
6 otot itu saudara tiba-tiba punya roh kesatuan. Mereka bergabung di depan. Tiada lagi saudaraku, six packs. Karena mereka punya roh kesatuan dan semua bergabung. Oh saudara, susah saudara. Nah begitu anak saya melihat semua otot. Saya sudah sering pikir, kenapa Jeremy selalu mau melihat otot saya? Satu ketika, saudaraku, ada temannya yang mengambil barang mainan Jeremy itu. Toys Jeremy diambil. Jeremy katakan, kembalikan kepada saya. Kalau kau tidak kembalikan, saya akan panggil daddy saya. Dan daddy saya ada banyak muscle. Dan daddy saya bisa menghancurkan dinosaur. Daddy saya bisa menghancurkan polisi. Saudara tahu kenapa? Karena dia takut dinosaur, dia takut polisi. Nah saudara, sebab itu Jeremy mengaplikasikan figur gambaran otot dedinya kepada kesusahan dan juga kepada kesulitan hidupnya itu. Jeremy melihat dedinya dalam figur yang sangat berbeda. Kapan kali terakhir saudara melihat otot dedi surgawi saudara? Ototnya bukan di sini saudara, seperti manusia. Tapi di sini. Kapan kali terakhir saudara perhatikan otot dedi saudara di surga itu? Amin saudara. Kapan saudara? Pada waktu mereka melihat Yesus saudaraku. Meredakan angin, menghardik angin, dan membawa damai di danau itu. Mereka kata, wow, who is this man? Siapa gerangan orang ini? Seperti Jeremy melihat figur gambaran baru tentang papinya. Murid-murid Yesus melihat Yesus dalam figur gambaran baru. Dan takut yang mereka miliki kepada Yesus bukan takut seperti ribut. Tetapi takut yang penuh dengan penyembahan dan hormat. Apa yang saudara takut? Kalau kau takut sama Tuhan dan saudara melihat kesempurnaan Tuhan, saudara bisa mengatasi ribut teologia. Karena saudara melihat bahwa saudara Yesus, sungguh pun saudaraku, dia berkata dia lapar. Saudaraku, tapi dia roti kehidupan. Dia haus, tapi dia air kehidupan. Saudaraku, dia menangis di kuburan Lazarus. Tetapi dia berkata di sorga dia akan melenyapkan semua air mata. Saudaraku, itu Yesus. Kemanusiaannya mungkin tidur, tetapi keilahiannya menjaga saudara. Pada waktu saudara melihat Yesus dalam konteks ini. Wow. Saudara bisa tewaskan ribut teologia. Hari ini puji Tuhan, istri saya Suzy ada bersama dengan saya. Dan saya undang Suzy datang. Dan Suzy akan memberi satu kesaksian kepada kita. Shalom jemaat dan salam kepada Bapak Pendeta Willie Joseph dan keluarga. Amin. What I'm about to share today is the walk of faith for my daughter Ashley and I. Apa yang saya mau kongsikan kepada kita semua adalah perjalanan iman saya dengan anak saya Ashley. As a parent, I will always pray that my children will have a personal intimacy with the Lord. Sebagai seorang ibu, saya sering mendoakan anak saya memiliki suatu perhubungan yang intim dengan Tuhan. And not be under the shadow of our faith. Dan bukan hanya sekadar mengikuti dan berharap kepada iman mama dan papinya. So every night before we sleep, we will always pray for our children. Setiap malam sebelum mereka tidur, kami mendoain untuk anak-anak kami. However, one particular night before an incident took place the next day, Satu malam, sebelum sesuatu peristiwa atau kesulitan yang terjadi di dalam keluarga kami, saya juga berdoa. I had a strong prompting in my heart to pray for Ashley, specifically for her limbs. Saya tergerak untuk berdoa, khususnya untuk Ashley, mendoain anggota tubuhnya, saudara, yang secara spesifik mendoakan anggota tubuhnya. Now, after prayer, even my daughter noticed my prayer was different than any other nights. Anak saya Ashley juga merasakan bahwa doa mamanya itu sangat berbeda malam itu. Okay, this happened in 2014. Kesaksian ini terjadi pada tahun 2014. When my 13-year-old daughter was in church participating for an upcoming Christmas event. Ashley berada di gereja sedang mengikuti latihan tarian
mempersiapkan untuk pesta Natal. Now, as she was going up the steps, suddenly she slipped and fell. Ashley dalam persiapan untuk tarian itu, Ashley sedang naik tangga untuk sampai di panggung dan tiba-tiba dia jatuh di atas All panggung. her friends were shocked to see that her left kneecap was dislocated. Semua teman-teman yang ada di sana begitu terkejut kerana melihat bahwa tempurung lutut Ashley, saudaraku, sudah terkilir, saudaraku. Ini gambarnya, saudara boleh lihat di dalam. Ini caranya bagaimana tempurung lutut Ashley terkilir, saudaraku. Oh, she was in tremendous pain. Dan saudaraku, dia mengalami kesakitan yang sangat-sangat besar. So my husband had to slowly carry her because she cannot bend her knee. Saudaraku, suami saya harus membawa dia ke hospital, ke rumah sakit, saudara. So he had to drive very slowly. Dan kami harus membawa mobil, saudaraku, sangat perlahan. Karena kalau jalan itu tidak rata, dia merasakan kesakitan. Yes. Every turn and bump will cause excruciating pain. Nah, setiap daripada jalan itu, kalau jalan itu, saudaraku, tidak rata, dan saudaraku, kalau kita mobilnya itu, saudaraku, berjalan dengan kencang, saudaraku, dia merasakan kesakitan. Now, I can't do anything except I call out to the name of Jesus. Saya tidak punya jawaban yang lain kecuali berharap dan memanggil nama Yesus. So when we reached the hospital, Bila kami sampai, saudaraku, di rumah sakit, my husband went to settle the registration. jadi suami saya masuk ke tempat emergency untuk membuat urusan pendaftaran dan untuk meminta pertolongan daripada staf di bahagian emergency itu. Ashley and I were in the car waiting and she was in agony. Dan Suzy dengan Ashley masih menunggu di dalam mobil dan Ashley merasakan kesakitan yang sangat-sangat besar. She could only take short, rapid breath to manage her pain. Dan cara Ashley bernafas juga, saudaraku, cara bernafas untuk mengurus kesakitannya. Dia bernafas secara perlahan-lahan dan pernafasannya pendek supaya dia bisa mengurus kesakitannya itu. So as her kneecap was dislocated, a normal treatment whereby a doctor will do is to try to manipulate it back to its location. Saudaraku, untuk memulihkan tempurung lutut yang terkilir itu biasanya seorang dokter akan melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan, di mana dia akan mengembalikan tempurung lutut yang terkilir itu kembali ke posisi asal. As a mother, I can't imagine the pain my daughter has to bear. Saya tidak bisa mengimajinasikan kesakitan yang akan dilalui oleh Ashley. So at that moment, all I said to her was this: Pada ketika itu, apa yang saya katakan kepada Ashley adalah ini. Ashley, do you believe the Lord can heal you at this moment? Saya tanyakan, Ashley, kamu percaya enggak Yesus bisa sembuhkan kamu? And she said yes. And I know she was desperate just as I was. Dan Ashley katakan, iya, dan saya tahu Ashley sangat terdesak, saudaraku, mau mengalami penyembuhan. Bagaimana mamanya juga gitu. So we prayed together. Jadi kami berdoa bersama-sama. Just moments before I said amen, Dan sebelum saya mengakhiri doa saya dan mengatakan amin, suddenly I heard Ashley let out a sigh of relief. saya mula mendengar Ashley bernafas dengan begitu tenang dan dia merasakan seperti suatu kelegaan terjadi di dalam tubuhnya. And she said, "Mommy, my kneecap moved." Dan Ashley, saudaraku, begitu excited, dia berkata, Mami, tempurung lutut saya bergerak. It moved back to the original position. Hallelujah. Dia bergerak, saudaraku, ke posisi asalnya, saudaraku, karena kuasa doa itu. It was that moment Ashley had experienced how real her Heavenly Father is to her. Pada ketika itu, saudaraku, Ashley merasakan begitu benar, begitu luar biasanya Bapa surgawinya di surga itu. And all her prayers were heard. Dan semua doanya didengar oleh Tuhan. And that moment also taught me Dan ketika itu juga mengajar saya to surrender everything that I cannot do. dan menyerahkan semua yang di luar kemampuan saya.
all to Him in every circumstances. Semuanya kepada Tuhan di dalam semua situasi hidup saya. Terima kasih atas kesempatan memberi kesaksian ini. Shalom. Amin, amin. Thank you Suzy. Amen. Saudara sudah dengar kesaksian tadi. Tuhan bekerja. Dan saya percaya Tuhan bisa bekerja luar biasa di dalam ribut ini. Tetapi rahasianya, kita harus mengenal Dia. Dan di dalam Dia itu saudaraku, kita tahu siapa Dia. Kita bisa melalui ribut teologi, ribut ketidakpastian, dan ribut saudaraku emosi. Tapi karena kita tahu siapa Dia, takut kita itu punya fokus yang baru. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ini fotonya. Jeremy, anak saya, sekarang dia berada di Amerika. Dia seorang pendeta sekarang di Amerika, puji Tuhan. Nah saudaraku, ini hari dia graduate. Dan Ashley, itu Ashley anak perempuan saya. Puji Tuhan yang mengalami kesembuhan itu, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, benarkan ribut yang sempurna. Ribut yang sempurna itu membawa iman kita ke posisi yang luar biasa hebat. Apa saja ribut, Allah bisa mengambilnya. Sungguh pun kelihatan buruk, sungguh pun kelihatan saudaraku begitu mencabar. Tapi Allah mengambilnya, menjadikan ribut yang sempurna. Justru iman saudara menjadi iman yang diperkuatkan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk jemaat House of Glory. Berkati Tuhan semua yang ada di sini yang mendengar firman. Biar berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus mengalir di dalam gereja ini. Tuhan, apa saja ribut yang kami lalui pada ketika ini, biar Allah membawa suatu pengertian yang luar biasa. Bahwa Yesus yang berada di dalam ribut itu tetap setia. Bahwa Yesus adalah Allah bukan saja berkuasa, tetapi Dia adalah Allah yang berdaulat. Tuhan, sungguh pun kami tidak dikeluarkan daripada ribut ini. Sebagaimana kami mau, kami dikeluarkan daripada ribut corona ini. Tetapi kami percaya bahwa Allah lebih dimuliakan di dalam ribut daripada di luar ribut. Dan Allah mengalami menjadi Allah dimuliakan lebih. Karena di dalam ribut itu kami bisa melihat Allah dengan lebih luar biasa dan lebih dahsyat. Kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa karena bekerja di dalam kami dengan kuasa-Mu dan juga dengan kedaulatan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, jamalah gereja ini dan bawa iman setiap anak-anak Tuhan ke posisi yang lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati semua. Haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersyukur buat itu Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami juga rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, berkati apa yang menjadi kerinduan kami kepadamu Tuhan. Berkati persembahan ini biarlah menjadi sesuatu yang baik bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023.
Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra, SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi jemaat HOG yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kami dari tim Tresno Sesami Gereja House of Glory. Pagi ini hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 bersiap diri untuk berkunjung dan berbagi kasih kepada Yayasan Pendidikan Autis Mutiara Hati di Tropodo Krian. Hari ini kami membawa bingkisan sejumlah 80 bingkisan yang akan dibagikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga melalui aksi Tresno Sesami ini gereja kita boleh menjadi berkat karena terang Allah yang telah dinyatakan dan telah bangkit atas gereja kita boleh menerangi setiap mereka, khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan belum mengenal kasih Kristus. Keberadaan kami mau bersiap diri, kiranya Tuhan membimbing menuntun perjalanan kami sehingga tidak satupun hambatan di dalam menuju ke tempat Yayasan Pendidikan Autis Mutiara Hati di Krian. Demikian kiranya aksi kami boleh menjadi berkat, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang boleh menabur silakan untuk mendukung keberadaan Tresno Sesami Gereja HOG. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, kami tetap berhimpun, berkumpul, ada damai sejahtera semua. Kita sebagai makhluk Tuhan dengan segala keberadaan tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan sangat mulia. Yang hari ini mungkin ada sebuah acara tentang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Apa yang mendorong yayasan ini bisa memberikan hati memperhatikan anak-anak yang lahir dengan tanda petik kondisi yang luar biasa. Yang pertama kami haturkan terima kasih matur sembah nuwun kerawuhanipun Bapak dan Ibu dari gereja. Dengan kondisi kami yang seperti ini tentu banyak hal yang belum sempurna. Terpanggil kami untuk membuat wadah bagi anak-anak kami yang nyun sewu dalam tanda kutip tidak sempurna punika, kurang sempurna punika, untuk bisa melakukan hal-hal yang kira-kira bisa bermanfaat untuk anak-anak kami ke depan. Ini merupakan sebuah apresiasi bagi kami semua. Tidak semua orang loh ya memiliki hati seperti yayasan seperti Bapak Sinten? Saya Handoko, Bapak. Bapak Handoko, ya puji nama Tuhan. Kami bisa berhadapan langsung dengan ketua yayasan Pak Handoko, ya terima kasih. Ya, saya mau sampaikan ini pesan Bapak Gembala kami Pak Handoko. Kami akan bantu Pak Handoko untuk apa? Untuk penanganan ini, ya, supaya anak didik yang di tempat sini bisa tertangani, bisa dipersiapkan untuk masuk di masa-masa mendatang. Selamanya dia sungguh baik, selamanya
Dunia semakin hari semakin jahat dan manusia mementingkan dirinya sendiri. Tiba saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Caranya dengan apa? Caranya dengan sangat mudah, yaitu melalui gadget Anda. Buka aplikasi YouTube Anda, ketik House of Glory Sidoarjo, jangan lupa di subscribe, tekan logo House of Glory, terdapat video kesaksian, pujian, ibadah, dan firman Tuhan. Pilih video yang akan Anda bagikan, tekan 1 kali, lalu akan keluar tanda panah seperti ini, share atau bagikan, keluar logo WA atau WhatsApp, dan Anda dapat membagikannya kepada rekan atau saudara Anda. Kita percaya bahwa video yang dibagikan, kesaksian, pujian, firman Tuhan, bagi mereka yang sedang letih lesu dan beban berat dapat menjadi kekuatan yang baru, menjadi pengharapan yang baru, dan menjadi penghiburan. Kita percaya bahwa kabar baik ini akan terus sampai ke seluruh dunia. Jangan lupa share, like, and subscribe. God bless you. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you, Jesus. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you. Sungguh kau mempesona,
untuk memuji memuliakan namanya. Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu. Hapuskan raguku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu mati bagiku. Hapuskan dosaku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you, oh, oh. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you, hey. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you, Jesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Diberkatilah para janda-janda Tuhan. Diberkati juga Tuhan fakir miskin. Berkatilah jasmani maupun rohani mereka. Supaya mereka percaya dan mengandalkan Kristus Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara yang belum kenal Kristus Yesus sebagai juru selamat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Karena firman Tuhan mengatakan keselamatan melalui Kristus itu gratis. Hanya dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau menerima keselamatan. Mari, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, angkat tanganmu. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan terangkat mengikuti saya. Tuhan Yesus, ini aku. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima engkau sebagai juru selamat. Dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan aku bertobat meninggalkan dosaku. Aku percaya. Aku akan selamat. Aku akan bersedia dibaptis dalam nama Yesus. Jamah setiap tangan yang terangkat. Kami percaya. Keselamatan sudah terjadi. Diberkati. Waktu engkau masuk. Diberkati waktu engkau keluar. Engkau naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil dan beruntung.
Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you. Hey. I wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you.